Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani. Saya sekolah di SMP Negeri 2 Rancaikek, kelas 9D. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani muda yang bernama Toba. Ia hidup sendiri di lembah dan mana yang subur. Ia bekerja sebagai petani untuk menghidupi dirinya sendiri. Terkadang sepulang dari ladang, ia selalu pergi ke sungai untuk memancing ikan. Singkat cerita, diceritakan pada suatu ketika Toba memancing ikan di sungai, Toba merasa aneh karena baru pertama kali ini dia memancing ikan dan belum mendapatkan ikan sama sekali. Lama-kelamaan, Toba pun merasa putus asa dan berniat untuk pulang. Ketika Toba mencabut pancingannya, ternyata ada seekor ikan yang sangat besar yang memakan umpannya. Toba pun merasa terkejut karena baru pertama kali ini ia mendapatkan ikan yang sangat besar. Dengan hati yang sangat senang, Toba pun membawa ikan tersebut ke rumah untuk dimasaknya. Tetapi ketika sesampainya di rumah, ternyata kayu bakar di rumahnya habis. Lalu Toba pun pergi ke kolong rumah untuk mengambil kayu bakarnya. Ketika Toba kembali ke dapur, ternyata ikan yang tadi disimpan di wadah berubah menjadi kepingan uang emas. Toba merasa kaget dan dia memikirkan kemana ikan itu pergi dan mengapa bisa berubah menjadi kepingan uang emas. Lalu Toba pun pergi meninggalkan dapur sembari memikirkan kejadian aneh tersebut. Ketika Toba membuka pintu kamarnya, ternyata di depan cermin ada seorang perempuan yang sedang menyisir rambutnya. Dengan Toba pun merasa kaget karena di sungai tadi Toba tidak membawa siapa-siapa. Lalu wanita tersebut berbalik badan menuju ke arah Toba. Toba pun menanyakan kepada wanita tersebut, "Hai, siapakah kamu, wahai wanita cantik?" Lalu perempuan itu menjawab, "Aku adalah siluman ekor yang tadi kamu bawa di sungai." Mendengar hal itu, Toba pun merasa terkejut. Singkat cerita, mereka berdua tinggal di rumah yang sama. Lama-kelamaan, Toba pun merasa terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Lalu mereka berniat untuk menikah. Ketika Toba melamar wanita tersebut, ternyata wanita tersebut memberikan syarat kepada Toba, "Jika kamu ingin menikahiku, maka kamu harus berjanji tidak akan mengatakan asal-usulku lagi selama masa hidupmu," kata wanita tersebut. Lalu Toba pun mengiyakan apa syarat yang diberikan wanita tersebut. Singkat cerita, mereka pun menikah, dan selama menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka pun pergi ke orang pintar. Setelah dari orang pintar, beberapa bulan kemudian muncullah tanda-tanda wanita itu sedang hamil. Ternyata benar wanita tersebut hamil, dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang sangat manja karena kasih sayang seorang ibu yang sangat besar terhadap anaknya, dan menimbulkan sifat anak yang kurang ajar. Singkat cerita, diceritakan pada suatu hari ibunya mencoba menyuruh Samosir, anaknya mereka, menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Ibunya selalu menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanannya, padahal Samosir selalu menolaknya. Tetapi ketika pada suatu
Tetapi pada suatu ketika ibunya sedang benar-benar sibuk. Lalu ibunya menyuruh Samosir untuk mengantar makanannya. Mau tidak mau Samosir mengiyakan apa yang diminta ibunya. Dengan rasa yang kesal, Samosir pun membawa makanan tersebut dan menuju ke arah ladang untuk diberikan kepada ayahnya. Tetapi di pertengahan jalan dia berpikir bagaimana caranya supaya ibu tidak lagi menyuruh dia untuk mengantar makanan untuk ayahnya. Lalu ia pun terbesit dalam pikirannya, ia harus melakukan dengan memakan separuh makanan yang diberikan ibunya untuk ayahnya. Lalu di bawah pohon yang sangat besar, ia berhenti sejenak dan membuka bungkusan makanan tersebut lalu memakan separuh makanannya. Setelah itu, Samosir pun melanjutkan perjalanannya untuk ke ladang. Setelah sampai di ladang, ketika ayahnya membuka bungkusan makanan tersebut, ternyata makanannya hanya separuh. Lalu ayah pun curiga kepada Samosir. Ayah pun menanyakannya, "Samosir, apakah kamu yang memakan lauk pauknya sehingga tinggal separuh?" Samosir pun menjawab, "Ya ayah, tadi aku di pertengahan jalan merasa lapar." Ayah pun menjawab, "Kali ini ayah maafkan, tetapi lain kali jangan seperti itu." Lalu Samosir pun pulang dengan hati yang sangat takut dan mengadu kepada ibunya bahwa di ladang tadi dia ditegur oleh ayahnya. Singkat cerita, pada suatu ketika ibunya pun tidak lagi menyuruh Samosir untuk mengantar makanannya. Setiap hari ibunya yang mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Tetapi pada suatu ketika ibunya yang sedang benar-benar sibuk menyuruh lagi Samosir untuk mengantarkan makanannya. Di pertengahan jalan, Samosir melakukan hal sama seperti dulu, yaitu memakan separuh makanan yang diberikan ibu untuk ayahnya. Ketika Samosir selesai memakan separuh makanannya dan melanjutkan ke ladang, Samosir berpikir bahwa ayah akan menegur saja. Lalu ketika sampai di ladang, ketika ayahnya membuka bungkus makanan tersebut, ternyata bungkus makanan tersebut isinya tinggal separuh. Lalu ayah pun merasa kesal dan beberapa kali menampar pipi Samosir. Ayah pun berkata, "Dasar anak manja, dasar anak kurang ajar, dasar anak ikan." Lalu dengan hati yang sangat sedih, Samosir pun berlari ke rumah dan menanyakan kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah aku ini anak ikan dan ibu adalah jelmaan ikan?" Mendengar hal itu, ibunya pun merasa kaget dan merasa sedih karena suaminya tersebut telah melanggar janjinya. Lalu singkat cerita, ibunya pun menyuruh Samosir untuk menaiki bukit yang sangat tinggi. Dengan hati yang sangat bingung, dengan hati yang sangat bingung, Samosir pun menyetujui apa yang dikatakan oleh ibunya. Dia pun menaik ke atas bukit dan menaiki pohon yang sangat tinggi. Di situ ibunya pun berlari ke tepi sungai dan dia pun menangis. Dia berkata, "Hai suamiku, karena kamu telah melanggar janjimu, maka aku akan kembali ke asal mulaku." Ketika air matanya jatuh, terjadilah petir yang sangat menggelegar dan wanita tersebut meloncat ke arah sungai. Seketika sungai itu menjadi meluap dan terjadilah seperti tsunami. Lalu
Eh, Ketika melihat kejadian tersebut, Pak Toba pun pergi menghampiri istrinya, dan karena air yang sangat meluap, Pak Toba pun terseret ombak dan meninggal di tempat. Lalu Samosir yang tinggal sendiri di atas bukit melihat kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Dia hanya sedih dan bingung terhadap masa depannya. Singkat cerita, Samosir pun tinggal sendiri di bukit yang tinggi tersebut. Samosir mencari makanan sendiri karena dia hidup sendiri. Dia berpikir, pantas saja ayah sangat marah ketika makanannya dimakan, karena mencari makanan sangatlah susah. Dari kejadian tersebut, di air yang sangat meluap tersebut terlihat seperti danau yang disebut dengan Danau Toba, dan di tengahnya terdapat pulau kecil yang dinamakan dengan Pulau Samosir. Sekian cerita tentang asal-usul Danau Toba dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.